Jadi tadi closing statement dari Pak Didik itu sudah tepat sekali, bahwa kita harus mulai buka diri, keterbukaan, ya, memperbandingkan apa yang kita yakini dengan apa yang diyakini oleh orang, memperbandingkan, bukan mempertengkarkan. Nah, setelah itu semua kita pelajari, kita akan milih yang paling baik. Anda kalau di pasar beli bawang, banyak toko-toko, apa langsung masuk warung langsung beli di situ biar bosok, biar jelek dibeli, biar mahal, atau bandingkan dulu? Jadi artinya Anda tidak pernah memilih yang terbaik, tapi hanya Anda mengambil apa yang Anda lihat. Betul nggak? Ya. Makanya saya katakan kalau Anda belum membandingkan, Anda belum berpikir. Akibatnya Pak, Anda merasa paling benar sendiri. Itu yang persoalannya. Seolah tidak ada istriku yang paling tercantik di alam dunia. Iyalah, boleh-boleh saja kan gitu. Betul nggak? Kalau begitu kan. Ya tapi kan Anda akhirnya kan menganggap istri orang lain jelek semuanya. Nah, dalam beragama juga begitu, dalam berpolitik juga begitu, dalam berpikir juga sama seperti itu. Tetapi nanti yang ingin saya kembalikan lagi, ada penafsiran-penafsiran di luar teks, tapi ini lebih kepada kajian-kajian antropologi, ya, kajian sosiologi, kajian arkeologi dan sebagainya tentang Al-Quran ini sendiri, lepas bahwa kenapa umat Islam mendemo menolak pengumuman pemerintah Saudi membebaskan perbudakan atas desakan Amerika. Betul enggak? Disebutnya raja kafir. Tuhan tidak melarang perbudakan, kenapa kerajaan Saudi melarang perbudakan? Dan sampai sekarang masih banyak teman-teman saya sesama kiai beranggapan perbudakan diperbolehkan karena tidak dilarang. Ini masalah besar. Artinya betapa kejamnya kemanusiaan. Manusia dijual, dibeli, dipasarkan, dipaksa kerja, disiksa, dan hukumannya nggak ada kisos untuk budaknya. Betul nggak? Apakah Islam seperti itu? Kemudian ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang pernikahan, melarang kawin paksa, ya, anak perempuan tidak boleh dikawinkan pada usia anak-anak. Waktu itu minimal 16 tahun perempuan itu. Juga didemo. Hak cerai laki-laki dicabut, harus diproses pengadilan untuk melindungi perempuan. Korbannya bergelimpangan di depan mata kita. Dengan anak-anaknya mereka kelaparan, nggak ada yang melindunginya. Didemo juga. Karena dalam kitab fikihnya boleh paksa. Namanya wali mujbir. Ini bagaimana semacam ini menafsirkannya? Makanya saya ingin mengatakan begini, bahwa Islam itu sendiri itu tidak semuanya semata-mata turun dari langit, syariat itu kepada Nabi Muhammad sesuatu yang baru, tapi juga ada yang mengakomodir kearifan-kearifan lokal, tradisi-tradisi yang baik itu tidak dihabiskan tapi diakomodir oleh Nabi Muhammad. Lebih baik. Ini kita berpikir dari segi dimensi kemanusiaan. Anda jangan mendewakan tuh Nabi sebagai Tuhan, ya, sebagai manusia juga. Kenapa Ka'bah, tempat berhala penyembahan, tidak dimusnahkan? Berhalanya saja yang dibuang, tapi Ka'bahnya
Kalau kita kan pasti dihabisin semuanya dong. Ngapain sih? Tempatnya di situ kok. Ya kenapa? Karena Ka'bah ini bisa mendatangkan rezeki. Betul enggak? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum wa amanahum min khauf. Kemudian tradisi muter-muter di Ka'bah, ibadah haji. Sebelum Nabi lahir juga sudah ada ibadah haji kok. Ya kenapa tidak dibubarin? Itu kan napak tilas Nabi Ibrahim. Dan juga acara ritual yang bisa mendatangkan devisa. Semakin banyak dikunjungi orang, semakin banyak rezeki, betul nggak? Dipelihara. Itu bukan murni dari langit ini ibadah haji tadinya, enggak, sudah ada. Mandi junub juga sudah ada tradisi orang habis bersetubuh dengan istri itu mandi. Bagus, kenapa dibuang, dipakai, diakomodir. Sunatan. Sebelum Nabi sudah ada sunat enggak? Paham enggak? Ini saya tidak mengerti banyak teman-teman kita. Apa itu kearifan lokal di Indonesia ini? Itu kafir itu beda itu. Kita langsung dari Allah wa Rasulih. Segimana? Yang misalnya sendiri mengakomodir budaya lokal. Jadi semua yang kita terima dalam fikih-fikih itu adalah mengakomodir budaya lokal. Di samping memang iya jugalah dari Tuhan. Nah, maksud saya ketika Al-Quran dan hadis sahabat-sahabat Nabi sampai tahun 1960 dari Nabi lahir 571 sampai 2022 ini, ya kan gitu. Ternyata perbudakan itu baru dibebaskan di dunia Islam atas desakan Amerika tahun 1960. Raja-raja Arab dulu punya budaknya banyak. Dan sahabat-sahabat tabi'in, para raja-raja Arab, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah juga punya budak-budak. Ya kenapa tidak diharamkan? Ya karena tidak dilarang. Paham nggak? Nah, lalu ayat-ayat budak gimana ini? Ya, melacur tidak boleh, ya kan? Tapi kalau beli budak perempuan boleh kan? Nah, sesungguhnya di dalam mengakomodir perbudakan pun itu dimodifikasi, terus ada perbaikan-perbaikan, ya. Seperti ayat Al-Quran, wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassuna. Engkau boleh beli budak perempuan, beli, lo pakai, lo tidurin, silakan, iya. Kalau dipakai sendiri silakan. Bertahap. Yang dilarang jangan dilacurkan. Anda beli sekian ribu dirham, lalu diketeng gitu, dilacurin tiap hari, nggak boleh. Wala tukrihu, dan jangan kau paksakan fatayatikum, budak-budak perempuanmu, alal bigha'i, untuk dilacurkan. Kalau dipakai sendiri boleh nggak? Apa sekarang kita akan mengatakan boleh beli budak perempuan? Ini ngeri saya jadinya. Lalu bagaimana solusinya? Nah, di sini jawaban saya bahwa agama Islam mengatur perbudakan, ya kan? Mengatur pernikahan, boleh menikahkan perempuan masih kecil, ya, setahun 2 tahun boleh dikawinkan. Lihat silakan di surat At-Tolak ayat 4, bahwa perempuan kalau mati suaminya idahnya 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan menjadi janda karena dicerai dan dia masih produktif, maka headnya itu, idahnya itu 3 kali sucian atau 3 kali head. Betul nggak? Nah, kalau perempuan yang sudah tua, sudah menopause dan sudah tidak haid lagi, maka idahnya 3 bulan.
termasuk janda yang dicerai ketika dia belum haid, maka idahnya 3 bulan. Ini satu bukti bahwa terjadi tradisi kawin dengan anak-anak yang sekarang disebut dengan pedofilia. Anda setuju dengan pedofilia? Tapi begini gimana? Nah, itulah persoalannya, bahwa Islam mengatur itu bukan melegalisir, tapi hanya mengakomodir. Paham nggak? Mengatur karena ada. Itu saja persoalannya, bukan membenarkan. Paham nggak itu tuh? Paham nggak saya ngomong nih? Ya. Nah itu, lalu timbul pertanyaan, kalau begitu, kalau pikiran Buya seperti itu, berarti harus ada ayat-ayat yang dibuang. Yang nggak usah dibuang dong, ditafsirkan ulang, ya kan begitu. Secara kondisionalnya bagaimana, kan begitu. Tafsirnya dilakukan, diulang lagi, reinterpretasi lagi, atau ditafsirkan baru lagi supaya sesuai dengan kemanusiaan yang sedang kita usung sebagai hak asasi manusia itu. Tidak mesti harus dibuang, tetap aja Al-Quran tidak usah nggak usah dinasah, nggak usah dihadzaf, nggak usah dibuang, nggak usah dicoret, biar saja ada sebagai sejarah, dan itu Al-Quran, dan tetap ada, dibacanya ada, dan bacanya dapat pahala. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Selesai kan? Paham nggak? Iya dong. Nah ini saking ngototnya, jadi tetap setelah undang-undang pernikahan itu disahkan tahun 74, hak cerai itu dicabut dari mulut lelaki yang sesuka-suka itu, harus diproses. Karena hak perempuan juga perlu dilindungi dong. Betul nggak? Tapi fatwa para kiai yang adanya tetap bersikukuh di kitab kuningnya itu sah. Berulang kali, tidak sekali 2 kali. Banyak perempuan yang datang ke rumah saya minta keterangan. Jadi saya ini sudah cerai belum? Saya bilang belum. Tapi pakai sudah 3 kali suami saya mengucapkan rujuk lagi, cerai rujuk lagi. Ada nggak surat pengadilannya, agamanya, SK-nya, tanpa pengadilan yang nggak sah? Persyaratan sekarang harus diproses. Tapi kata kiainya dalam kitabnya, ya sekarang begini, Anda apa harus ikut kitab kuning atau ikut undang-undang negara kita? Ini kan persoalannya, ada dualisme. Akhirnya apa? Cerai juga akhirnya kan, kesian. Nah ini dualisme kita. Paham nggak kira-kira? Nah ini yang menjadi persoalan, yang itu semacam itulah kira-kira. Jadi saya ulang lagi bahwa apapun kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab kuning itu adalah fikih. Fikih itu hasil penafsiran manusia dan sifatnya dugaan, betul nggak? Dugaan. Al-fiqhu dzununun. Sebab kalau dugaan nanti nggak percaya lagi. Begitu keluar istilah Arabnya al-fiqhu dzunun, oh gitu. Dia bilang fikih gradual, apa begitu? Apa? Kondisional. Wah, ngelawan. Al-fiqhu dzununun, oh gitu. Iya kan? Dugaan. Al-fiqhu dzununun, fikih itu dugaan. Iya, gradual. Nah, setelah saya katakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adamu, kita bilang gradual nggak percaya. Saya begitu, al-hukmu yaduru ma'a illatihi, oh gitu, beda istilah aja tuh mah. Nggak paham aja. Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali.
Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.